Baiklah, saya akan share screen langsung. Sebetulnya kan kalau kita melihat sejarah perekonomian Indonesia, itu kan ketika pergantian setelah ada kudeta dari Soeharto ke Soekarno tahun 65, tahun 66 kan Soeharto mencanangkan sebuah politik pembangunan baru. Ya, kemudian itu yang bisa dilihat dengan undang-undang penanaman modal asing. Jadi pada saat itu dengan bantuan sejumlah orang yang belajar di Amerika Serikat dan kemudian dikenal sebagai mafia Berkeley, ya, jadi mereka merupakan batu loncatan dari kapitalisme untuk masuk ke Indonesia pada saat perubahan rejim terjadi. Nah, pembukaan itu kemudian dicanangkan sebuah ideologi pembangunan Indonesia yang dinamakan pertama ideologi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah stabilisasi politik, dan ketiga adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jadi secara konsepsi adalah gini, ideologi ekonomi pertumbuhan itu penting karena kepercayaannya bahwa apabila ekonomi tumbuh, maka akan terbuka lapangan kerja, akan dihasilkan dana, kemudian dari bekerja dan penjualan hasil-hasil produksi, investasi dan seterusnya, dana makin banyak dan bisa terbagi kepada masyarakat dan sehingga sejahtera dan seterusnya. Nah, politik pertumbuhan ekonomi ini pada saat itu adalah berasal terutama dari penjualan sumber-sumber daya alam Indonesia, ya kan, karena belum punya produk, belum punya pabrik dan seterusnya. Jadi basis dari dari ekonomi pertumbuhan Indonesia itu adalah penjualan hasil barang-barang terutama mineral dan kemudian hutan gitu ya. Saya masih ingat tuh waktu saya masih lebih mudaan, ingat Soeharto, ada pidato Soeharto yang mengatakan begini, jangan khawatir kalau mau berutang katanya, karena kita punya banyak hutan gitu. Jadi ini sebuah pernyataan yang jelas memperlihatkan bahwa penjualan sumber daya Indonesia keluar itu memang merupakan target untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian selain penjualan sumber daya alam, yang dilakukan juga adalah mengundang investasi asing, sehingga muncul di tahun 66 itu adalah undang-undang penanaman modal asing gitu. Jadi artinya membuka Indonesia selebar-lebarnya untuk investasi, baik sifatnya investasi langsung atau kemudian kerjasama dengan pihak asing. Dan paling enggak dua itu, dan kemudian kalau uangnya belum cukup, terutama kan kalau yang investasi dan penjualan itu kan untuk gerak ekonominya. Tetapi bagaimana membiayai misalnya untuk kebutuhan segera, misalnya untuk penataan tata kelola pemerintahan dan seterusnya, dan pembiayai pendidikan, kesehatan. Nah, kemudian diambil utang. Jadi ada 3 basis gitu ya, investasi, utang, dan penjualan sumber daya alam itu merupakan basis ekonomi pertumbuhan Indonesia. Nah, kemudian kalau yang ideologi kedua adalah ideologi Hankamnas, Pertahanan Nasional dan Keamanan. Sebetulnya tujuannya adalah gini, kalau akan menjual sumber daya alam, artinya melakukan penambangan misalnya, yang seperti kita tahu dari dulu sampai sekarang sifatnya adalah menggusur dan merampas. Atau misalnya kalau ada investasi ke pabrik, maunya kan biayanya murah, buruh-buruhnya pasti tidak setuju gitu ya, karena ingin biaya yang layak. Nah, jadi ideologi pertamanya adalah bagaimana melemahkan serikat buruh. Karena itu tindakan-tindakan pertama memang pada saat awal Soeharto itu memang menghabiskan serikat buruh yang kritis, terutama yang dianggap itu sisa-sisa dari rezim sebelumnya, dari masa Soekarno, di mana ada kekuatan-kekuatan kiri yang kemudian juga dibabat habis. Dan jadi
fungsi dari stabilitas politik itu sebetulnya adalah fungsi menjaga investasi dan kegiatan ekonomi. Dan banyak sekali yang kita ketahui situasi masa Soeharto saat itu. Dan yang ketiga adalah dianggap dengan adanya uang kemudian akan ada pertumbuhan kesejahteraan. Tetapi karena uangnya itu dikorupsi, ya kan, kemudian tumbuh kekuatan militer yang kemudian juga semena-mena dalam merampas uang, ya akhirnya yang terjadi justru bukan kesejahteraan, yang terjadi adalah kemiskinan. Pada saat krisis gitu ya, Indonesia setelah kan kalau utang itu salah satunya utang adalah memasuki grace period kan. Jadi masa Soeharto itu masih grace period, artinya situasi di mana nggak usah bayar. Jadi misalnya gini, kalau kita bayar utang ke koperasi kan nggak utang hari ini besok bayar bunganya, tetapi ada jangka waktu. Nah, jangka waktu itu ya waktu masa Soeharto itu jangka waktu 30 tahun ya, jadi masih aman-aman. Tetapi di akhir rezim Soeharto ada situasi krisis di mana Indonesia tidak bisa bayar utang sehingga harus masuk ke Paris Club dan harus masuk ke penanganan oleh IMF sebagai polisi polisi keuangan dunia. Dan IMF, kenapa pentingnya IMF menangani krisis keuangan di Indonesia? Karena kalau tidak ada dukungan atau lampu hijau dari IMF, maka Indonesia tidak akan dipercaya oleh negara manapun juga karena dianggap tidak mampu bayar utang. Jadi memang terdesak harus masuk dan menerima resep IMF seperti yang sudah diceritakan tadi sedikit oleh Reza. Nah, agenda IMF ini yang disebut teman-teman banyak kenal sebagai agenda neoliberal. Jadi sifatnya adalah deregulasi. Nah, salah satu deregulasi yang dilakukan adalah misalnya soal privatisasi. Jadi perubahan peraturan perundangan yang kemudian dan swastanisasi merupakan salah satunya. Deregulasi yang berkaitan dengan Watsal, jadi artinya untuk privatisasi air, privatisasi listrik dan seterusnya munculnya memang dari agenda neoliberal. Selain deregulasi adalah swastanisasi, karena dianggap Indonesia kan dianggap defisit keuangan sehingga tidak bisa bayar utangnya. Nah, untuk menyeimbangkan neraca adalah melakukan perubahan kebijakan keuangan dan kemudian menjual sebagian aset-aset milik pemerintah, BUMN segala, sehingga ada uang masuk gitu yang bisa menyeimbangkan neraca. Nah, salah satunya yang uang masuk lagi adalah dengan memotong subsidi-subsidi sosial yang dianggap tidak produktif. Ya, subsidi kesehatan dianggap tidak produktif, subsidi pendidikan dan seterusnya. Dan ini yang semua didorong ke arah swastanisasi. Jadi memang resep IMF itu kejam gitu ya, karena mendorong swastanisasi, kemudian memotong subsidi untuk kesejahteraan dan seterusnya. Nah, kalau itu agenda, dan satu lagi adalah Indonesia harus terlibat dalam perdagangan internasional. Balik lagi. Nah, situasi ini yang menyebabkan kalau kita lihat gambar ini adalah APBN anggaran negara itu memang sangat dipengaruhi oleh hal tersebut gitu, ya kan? Nah, kalau kita lihat dampak dari investasi yang dimanja oleh Indonesia pemerintah karena dianggap akan memasukkan uang, itu misalnya ada pengecualian pajak gitu. Satu, penguat atau tax holiday, tidak perlu bayar pajaknya 0%. Nah, ini dikombinasikan dengan situasi korupsi, situasi penghindaran pajak yang dengan adanya kolusi dan seterusnya, menyebabkan uang pajak yang sebetulnya bisa untuk membiayai keuangan negara itu menjadi lebih masuk sedikitnya. Dan seperti tahu kalau ketika masuknya sudah sedikit, nah kita
kalau kita masuk ke arah kenapa sistem kesehatan kita ambruk, terutama pada saat COVID, ya karena memang ada situasi tersebut, situasi makro tersebut. Nah, kalau kita lihat pada saat APBN, sejauh mana uang masuk ke Kementerian Kesehatan untuk mengelola sistem kesehatan di Indonesia gitu, kan? Subsidi kesehatan dikurangi diberikan ke swasta. Sedangkan kalau kita lihat anggaran kesehatan itu hanya untuk 2019-2018 itu sekitar 4,4% saja dari APBN, 3,8% saja dari APBN, bandingkan dengan anggaran untuk militer misalnya 16,5% di tahun 2018 dari APBN dan 15%. Jadi artinya memang sektor kesehatan itu merupakan sektor yang tidak diprioritaskan untuk dibangun secara solid gitu. Nah, ini yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi buruk dan ringkih. Begitu ada pandemi, dia kemudian ambruk. Ya. Nah, dengan situasi ini juga situasi pandemi selain sistem kesehatan yang ambruk dan juga masyarakat mengalami banyak proses kemiskinan, kembali lagi kemampuan bayar pajak berkurang, dan itu jadi kelihatannya sebuah sistem yang saling kait dan saling mempengaruhi. Nah, itulah situasi yang kita hadapi dan mudah-mudahan bisa dipahami bahwa situasi ini bukan bukan begitu saja terjadi, tetapi sebuah konstruksi sistematis yang memang menyebabkan situasi kita jadi begini. Dan misalnya sekarang kalau kita melihat apa agenda-agenda dari Bank Dunia dan IMF gitu ya, dan AFC. Jangan lupa bahwa Bank Dunia maupun IMF itu kan berdiri sekitar tahun 65 ketika Amerika dan kawan-kawannya menang perang, dan IMF dan Bank Dunia itu tidak dibangun oleh para ekonom, mereka itu dibangun oleh para politisi yang menang perang, gitu kan. Jadi kepentingan kapitalisme menjadi jelas pada dua ini, dan mereka juga pada charternya, pada undang-undangnya mengatakan bahwa tugas mereka adalah mendorong sistem kapitalisme dunia. Jadi jangan menganggap kalau mereka kasih bantuan COVID itu artinya baik, tidak. Gitu ya. Tetapi memang itu kepentingannya. Nah, misalnya kita lihat di IMF. IMF itu punya tugas untuk dia adalah polisi keuangan dunia yang tujuannya adalah selalu memperbaiki apabila negara tidak bisa bayar utang, jadi banyak bermain di fiskal untuk neraca yang seimbang. Jadi IMF pada saat COVID dia mengeluarkan ada dua dana, ada Rapid Disbursement Fund 50 miliar US dollar maupun Catastrophe Containment dan Relief Support. Jadi total dia menyediakan 540 juta US dollar dalam konteks COVID, gitu kan. Nah, ini merupakan utang konvensional, artinya ya utang yang tanpa ada jaminan dari negara, jadi kayak utang biasa aja. Nah, kalau tidak ada jaminan dari negara, sifat utang ini adalah berdasarkan bunga pasar. Kalau ada jaminan dari negara, biasanya bunganya lebih rendah dari harga pasar. Jadi kita lihat dalam situasi krisis kesehatan dan ekonomi seperti ini, utang yang dikasih tetap utang bunga pasar. Nah, persyaratan siapa yang mau minta uang harus bikin reformasi dulu. Nah, reformasinya, kalau sudah ada reformasi struktural di keuangan di pemerintah, baru dana akan dicairkan. Jadi reformasinya apa? Budget dipotong, gaji tenaga kesehatan dan sosial diturunkan, pelindungan tenaga kerja dilemahkan, dan dorongan terhadap privatisasi. Sama halnya dengan Bank Dunia. Kalau ada Bank Dunia itu mengeluarkan ada fast track 14 miliar, jadi uang langsung dikumpulkan, dibagikan, kemudian ada ditambah 160 miliar US dollar. Nah, anehnya, bukan aneh, kita lihat nih agendanya. Kok uangnya dikasihkan lewat AFC? Itu International Finance Corporation. AFC itu adalah tangan Bank Dunia untuk sektor swasta.
Jadi memang tugasnya membantu perusahaan-perusahaan gitu. Nah, dana ini tidak disalurkan, sebetulnya Bank Dunia punya yang namanya divisi kesehatan, nutrisi, dan kependudukan. Divisi ini punya pengalaman dalam kesehatan publik. Tetapi kalau IFC tidak. IFC ya dia investasi, dia tidak punya keahlian dalam sektor kesehatan. Nah, tujuannya melalui COVID adalah mendorong kemitraan swasta publik gitu. Jadi jelas kepentingannya adalah mendorong kapitalisme lagi gitu. Nah, bagaimana dengan ADB gitu? ADB menyediakan 20 miliar dan ditambah lagi 9 miliar buat US dollar untuk vaksin. Kemudian kita lihat antara hibah dan untuk swasta itu rada-rada berimbang. Nah, dalam policy papernya untuk menerima paket-paket ini ada persyaratan gitu, yaitu pemerintah harus memperhatikan sektor swasta. Jadi menyediakan modal kerja jangka pendek pada perusahaan-perusahaan yang terlibat urusan COVID. Dan juga memperluas pembiayaannya ke sektor swasta yang pada saat ini mengalami keterbatasan akses dana ke bank maupun ke pasar modal karena situasi COVID. Nah, kalau untuk Indonesia ya, kalau kita lihat misalnya contohnya dua ini, Indonesia mendapatkan satu paket pemulihan dari Bank Dunia dengan pembiayaan bersama AIIB dan pembiayaan dari Islamic Development Bank, kan? Nah, ini tujuannya ada di situ dan ada penggunaannya gitu. Jadi ya sebetulnya penggunaannya adalah biaya operasional rumah sakit, pelatihan, peralatan dan seterusnya. Tetapi tidak terdeteksi sebetulnya berapa banyak biaya yang kemudian masuk untuk membiayai pelayanan jasa kesehatan sektor swasta dan berapa banyak yang masuk ke sektor publik. Jadi ada ada isu transparansi di sini. Nah, ini yang salah satu agenda yang perlu kita ketahui. Nah, kalau IFC jelas dia kasihnya ke perusahaan, misalnya yang dia kasih 35 juta untuk tiga rumah sakit baru milik PT Fanon Awal Bros Sedaya, itu punya William Suryajaya, dulu bos Astra, dan kemudian 40 juta untuk renovasi rumah sakit swasta yang juga diberikan kepada perusahaan yang sama. Jadi artinya ada 75 juta US dollar dikasih ke satu perusahaan di Indonesia yang mengurusi rumah sakit. Nah, itu artinya situasi yang kita hadapi berdekatan dengan COVID, dan agenda kita apa ya kalau gitu ya? Artinya agenda besar tadi sudah, utang secara umum sudah dikemukakan oleh Reza, sedangkan berkaitan dengan COVID adalah sebetulnya kita perlu menuntut ke pemerintah bahwa investasi pelayanan kesehatan itu harusnya lebih berat ke sektor publik, kan, bukan sektor swasta gitu. Kemudian dana pandemik harusnya langsung mendukung kegiatan ekonomi rakyat, pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial, dan tanpa kondisionalitas, tanpa persyaratan yang tadi kita sudah dikemukakan gitu. Nah, kemudian moratorium utang segera, itu utang baik dari kreditor publik dan kreditor swasta. Nah, dana moratorium dan uang ini yang jadi artinya tidak dibayar ke kreditor itu bisa digunakan untuk penanganan COVID. Nah, demikianlah teman-teman secara ringkas mengenai situasi utang COVID kita dan kemudian latar belakang yang menyebabkan kenapa Indonesia bisa dibully seperti istilahnya Reja, dan kenapa juga sistem kesehatan kita begitu diserang COVID ambruk, meskipun di negara lain juga hal yang sama, karena memang di negara lain juga terjadi seperti itu gitu dengan Bank Dunia dan IMF dan IFC.